Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Queeners, perkenalkan saya Kak Ana, Tentor Pengetahuan Kuantitatif dari Quantum Institute. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas beberapa soal tentang pengetahuan kuantitatif. Langsung saja kita simak videonya, let's check it out. Oke, tapi sebelum mulai, kakak punya tebak-tebakan. Pohon apa yang paling kuat sedunia? Oke, jawabannya adalah pohon pisang. Kenapa? Meskipun jantungnya sudah diambil, tapi pohonnya masih tetap hidup. Kalian sanggup tidak? Baik, kita akan bahas nomor 61. Di nomor 61 ini, kalian diminta untuk menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, untuk menyatakan Y sebagai fungsi dari X, kalian harus memenuhi syaratnya. X-nya itu tidak boleh sama. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal memperhatikan opsinya. Lihat pada opsi nilai X yang angkanya tidak sama. Nah, ternyata di opsi nilai X yang tidak sama itu adalah delta. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita melangkah ke nomor 62. Di soal nomor 62 ini merupakan materi himpunan. Di sini terdapat 3 lingkaran yang digabungkan. Nah, di sini kalian diminta untuk menyatakan daerah yang diarsir ini sebagai langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan kedua buah lingkaran ini. Di sini ternyata hanya lingkaran A yang diarsir. Itu artinya A selisih B. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalian tinggal memperhatikan opsi yang A selisih B. Ternyata dia berada di opsi C. Mudah kan? Baik, selanjutnya kita bahas nomor 63. Pada soal nomor 63 merupakan bentuk perkalian pecahan, di mana 9 dikurang X kuadrat dibagi 2 dikurang 2X dikali 2 dikurang 2X dibagi X tambah 3 sama dengan berapa? Jika X tidak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan 3. Dengan opsi 3 ditambah X, 3 dikurang X, X kurang 3, X kurang 9, dan 9 dikurang X. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian perhatikan soalnya. Ternyata di soal ada persamaan yang sama. Kalau kalian menemukan persamaan yang sama, letaknya di atas dan di bawah, kalian bisa langsung hilangkan saja. Oke, selanjutnya perhatikan syarat. Di sini X tidak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan 3. Artinya, kalian bisa mengganti nilai X yang ada pada soal dengan angka apa saja. Tapi ingat, kalau kalian mengganti nilai X pada soal, kalian juga harus mengganti nilai X yang ada pada opsi. Baik, berhubung karena kakak suka angka 2, maka kakak akan mengganti nilai X pada soal dengan angka 2. Mari kita buktikan. 9 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5 bagi 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Selanjutnya kalian tinggal mencari di opsi yang hasilnya sama pada hasil soal. Oke, kita cek opsi pertama. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti salah. Opsi kedua, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ternyata opsi ini sama dengan hasil pada jawaban. Jadi opsi yang tepat adalah 3 dikurang X. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita melangkah ke nomor 64. Di soal nomor 64 ini, kalian diminta untuk menyatakan daerah yang diarsir sebagai pertidaksamaan. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah memperhatikan titik potong yang berada pada sumbu X dan sumbu Y. Ternyata titik potongnya berada pada sumbu positif, berarti tandanya adalah tambah. Otomatis opsi C, D, dan E itu sudah salah. Nah, langkah kedua, kalian perhatikan arah arsirannya. Ternyata digambar arah arsirannya ke bawah. Berarti kita gunakan tanda kurang dari. Maka opsi yang tepat adalah opsi A. Mudah kan? Oke adik-adik, kita melangkah ke nomor 65.
dengan sederhana. Untuk menyelesaikannya, kalian tinggal mengikuti aturan yang ada pada soal. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengoperasi yang ada di dalam kurung. Berarti 3 ini sebagai A, B-nya sebagai 1. Nah, kalian tinggal memasukkannya ke aturan. Berarti di sini 1 dikali 1 dikurang 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 1 dikali 2, 2. Setelah itu, kalian tinggal mengoperasi lagi. 2 bundar 2. Aturannya sama dengan cara yang pertama. Berarti 2A-nya itu 2, B-nya juga 2. Nah, setelah itu 2 dikurang 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti opsi yang tepat adalah B. Udah. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 66. Nah, pada soal nomor 66 ini diketahui sebuah segitiga sama kaki, di mana AC itu sama dengan CD. Berarti kita akan otomatis sudut A dan sudut D ini sama besar. Nah, untuk mencari sudut pada A, kita bisa langsung 180 derajat dikurang 50 derajat dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 65 derajat. Oke, sekarang untuk mencari nilai X, kalian tinggal menjumlahkan sudut A dan sudut D. Berarti 5 ditambah 7 adalah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai 0, berarti kalian membutuhkan angka 8. Opsi yang tepat adalah B. Oke adik-adik, kita melangkah ke nomor yang paling terakhir. Nomor 67. Di sini diketahui sebuah persegi A, B, C, dan D, di mana AE sama dengan EF, sama dengan FB, sama dengan AG, sama dengan GH, dan sama dengan HD. Di soal ini kalian diminta untuk mencari perbandingan antara luas daerah yang diarsir dan luas daerah yang tidak diarsir. Nah, dengan opsi 4:5, 4:7, 1:2, 1:3, dan 2:1. Nah, sesuai petunjuk soal, kalian tinggal membagi persegi ini menjadi 9 bagian yang sama besar. Seperti ini. Nah, dari sini kan sudah tampak jelas bahwa luas daerah yang tidak diarsir itu ada 1, 2, 3. 3 bagian. Sedangkan luas daerah yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kita peroleh 3:6. Atau sama saja dengan 1:2. Mudah kan?